Hai. Hai. Episode 10. Asik. 10 tuh kalau kata suamiku itu angka yang ultimate. Kenapa, Mang? Soalnya dia pacar ke-10 aku. Astagfirullahaladzim. Dulu dia gombalannya gitu. Kamu tahu nggak gitu kalau ke-10 tuh udah yang paling top tuh. Wih, gila, nilainya udah sempurna ya. Kalau kata kalau ponten kan 10. Ponten bahasanya. Kalau orang Sunda bilangnya punten, permisi dong. Punten, Maria, mangga gitu. Iya, dulu dia pacar ke-10 aku. Jadi dia ini dong, Andre and the Backbone banget. Apa tuh? Sempurna gitu ya. Kita belum nyapa lo teman-teman. Oh iya. Halo Is. Listenersnya podcast Cerita Cinta Keluarga kita. Gila, suara gue asik ya. Padahal lagi sarapan. Dia lagi sarapan gak sehat, mohon maaf ya. Pagi-pagi udah cheese bacon. Waduh. Gaya banget Bekasi. Biasanya juga Biasa Indomie. makan Indomie sama cireng. Enggak ya. Bacon Nyebut lagi. merek lagi Iya. parah. Teman-teman, ini tuh ya pengen cerita ya. Jadi tuh kita tuh hari ini tuh episode 10 tuh agak deg-degan nih ininya pembahasannya. Aku tuh sampai curhat sama suamiku, ini tuh mau ngomongin tentang ini gitu. Coba dong dikasih insight dong dari kacamata cowok, dari kacamata bapak-bapak tuh gimana gitu. Ya Allah, kirain gue sendirian. Iya kan, deg-degan kan? Aku parah sih Mbak. Aku tuh kayak yang ngobrol sama ponakan dulu, terus ngobrol sama suami, pokoknya nyari referensi sebanyak mungkin mau ngebahas ini enaknya dari angle mana ya gitu. Makanya pagi-pagi ini sarapan beef bacon English breakfast ini bukan karena congkak, tapi karena deg-degan. Butuh asupan untuk relaksasi. biar nggak kepikiran aja nih, materinya lumayan nih, lumayan mau berat ngobrolin. nih, lumayan berat. Apa materinya, coba kita kasih tahu. Aduh. Jadi gini ya teman-teman, aku tuh suatu hari di kala duduk udah gue matiin nih. Kesel. bukan nyanyi. Jadi satu waktu aku pernah ditanya sama anakku, kok aku nggak punya adik sih gitu. Kirain pertanyaan usai sudah sampai di situ ya kan. Kemudian dia bertanya, kalau mau bikin adik gimana caranya? Terus saya rasanya ingin, Roma, selamatkan aku Roma. Mau jelasinnya, aku keder Roma, gimana nih? Gitu. Terus tapi gara-gara itu aku jadi buka obrolan sama suamiku. Kalau kita tuh harus ngejelasinnya kayak gimana ya? Kalau sekedar ngejelasin area private ya anakku sudah dapat, tapi untuk ngobrolin tentang pendidikan seks yang lebih itu tuh harus gimana? Ini kan seilmiah orang bisa melahirkan karena apa gitu, terus bayi muncul karena apa, tapi kan harus bener kan guidelines-nya, karena abis dari sini berarti nanti akan ada pertanyaan lain yang timbul, aku siap atau enggak. Nah terus kebetulan di Instagramnya keluarga kita ada bahas minggu lalu. Iya bener, ada si konten itu yang ngebahas tentang pendidikan seks pada anak. Itu tuh kayak dikasih jab kanan, jab kiri sama Kasih balcagi. Kayak kita lagi di ring tinju terus dum gitu. Aku langsung ngirim ke suami kan. Waduh. Jangan-jangan kita hampir kayak gini nih. Jangan-jangan kita malah menghambat gitu. Karena kan di poin itu dijelasin kan. 3 halnya tuh apa aja. Di kontennya keluarga kita tuh dibilang 3 hambatannya tuh ada 3. Hambatannya itu ada 3. Jadi yang pertama 3 hambatannya ada 3. Iya. Diulang aja Menurut terus. Jadi yang pertama adalah value dalam keluarga, nilai dalam keluarga. Jadi kalau zaman kita dulu tuh kan kapan sih orang tua kita ngomongin seks, tabu gitu kan? Nah, nggak? Aku tuh ada si papa Mbak. Waktu aku menstruasi, justru yang pertama kali ngejelasin itu papa. on detail tuh papa. Masa sih? Mama mana? Mama ada tapi ngeri-ngeri sedap mungkin ya. Aku nggak tahu.
atau memang itu sudah kesepakatan mereka bahwa yang ngejelasin harus papa. Jadi pertama kali menstruasi nih si anak bungsu ini tiba-tiba berteriak dari kamar mandi, mama gitu kan. Terus mamaku keluar gitu, kenapa gitu, ini celana dalamnya ada darah. Terus dia dengan santainya, oh udah itu menstruasi, udah sana mandi lagi, bersihin, diajarin itu buat ngilangin si darahnya di celana dalam itu. Terus udah habis mandi, aku tiada pakai anduk, lari-lari aja dulu, goreng. Terus kayaknya si papa udah dapat kode dari mama, terus dia manggil, "Gan, nanti kalau udah pakai baju ke meja makan." Ke meja makan nih. Pokoknya meja makan sama ruang tamu pasti akan ada sesuatu yang diomongin. Kode lah, ke meja makan kan. Terus akhirnya papa nanya, "Kamu tadi kenapa?" gitu. Terus dijelasin, "Ada darah Pak," gini-gini. Terus sama dia mulai itu dijelasin, itu namanya menstruasi. Nah, kalau menstruasi itu ada beberapa hal yang nggak boleh dilakukan lagi, kayak misalnya keluar kamar mandi nggak pakai anduk. Ya ngapain lagi anak itu keluar kamar mandi nggak pakai, anak siapa itu gitu kan keluar kamar. Terus dia cerita tentang itu, bahwa si organ reproduksinya sudah bisa berfungsi, berarti sudah bisa hamil. Terus ya dijelasin kayak gitu. Kalau mama tuh malah nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran. Kalau mama tuh walaupun justru nggak pernah juga. Aku loh anak soleh loh, soleh gitu. Nah kalau mama tuh lebih kayak gimana cara make pembalutnya gitu, gimana cara bersihinnya, lebih kayak gitu. Dia kayaknya nggak menyerempet materi-materi yang itu, entah mereka memang udah janjian atau apa. Tapi tuh aku justru dikasih taunya sama papa. Untuk on detailnya di backup sama kakakku yang perempuan. Aku kan punya support kakak sistemnya banyak ya. Iya. Lagian zaman aku juga internet masih susah ya kan, masih sambung kabel telepon, nggak mungkin juga cari di internet gitu. Iya, benar-benar. Itu aku agak aman. Tapi keponakan aku yang mana anak kakakku, justru dia nggak dapet itu. Jadi nggak dapet obrolan itu. Kok bisa? Kayaknya bingung sih. Kakak kamu bingung? Karena kan cowok kan. Kakakku perempuan, jadi dia kayak, jadi aku tanya waktu itu sama keponakanku waktu pertama kali mimpi basah, taunya dari mana? Ya tahu karena basah aja, kata dia gitu. Papahnya nggak jelasin? Aku tanya kan dijelasin sama ayah nggak? Enggak, kata dia gitu. Tahu begitu aja, karena kalau yang anak-anak zaman sekarang tuh kalau mereka udah SMP kayak ada pelajarannya gitu kan. Iya. Terus kayak jadi mereka udah tahu dari sekolah ya. Karena ada penyuluhan dari sekolah gitu. Tapi emang beberapa keluarga tuh masih menganggap seks itu tabu untuk diomongin sih Mbak. Ya terutama yang angkatan dulu ya, mudah-mudahan sih angkatan orang tua sekarang enggak ya gitu. Dan kayak kalau aku tuh dari anak-anakku dari kecil nggak pernah sih nyebut alat kelamin tuh pakai nama yang lain gitu. Ya beneran aja. Beneran aja. Masih bilangnya. banyak sih Mbak, sampai sekarang tuh masih banyak yang masih burung, menggunakan gitu. kata burung gitu kan, agak rancu ya. Kalau ayah main burung, dompet, pip gitu kan mungkin. Burung dan dompet. Aduh, mama ketinggalan dompet itu kan bingung ya? Oh iya benar. Iya kan? Bener. Hah, mama? Ya Allah bahagia. Ini sebenarnya deg-degan apa bahagia sih bahas beginian. Tapi masa sih dompet? Kalau aku sih di zaman dulu ada tuh temen yang bilangnya dompet kalau alat kelamin perempuan. Kan bingung ya, kayak ini papa ketinggalan dompet. Papa punya dompet gitu kan. Ya Allah. Terus kayak Pah burungnya belum dimandiin, teh naon gitu kan. Tapi iya sih, bahkan bukan cuma pakai burung atau dompet gitu, ada yang si boy. Ponakanku si boy, masih pakai si boy. Padahal kalau ada tetangga namanya papa. Iya itu dia. Satu hari kan dia lagi mandi, terus dia tanya sama kakakku, Bunda, si boy kakak kecil ya? Iya, karena kan kakak masih kecil. Kalau si boy ayah besar kecil. Siapa kira-kira yang mau jawab? Terus kakak aku keluar gitu. Yang pasti bukan aku. Terus dia nanya, bisa jawab. Gue jawab apa deh? Iya masa gue yang jawab gitu kan gue nggak tahu. Dia kalau ponakanku masih si boy. Kebayangkan dia kelahiran padahal 2000-an, dia kelahiran 2000-an. Padahal kakak kamu tuh bukan yang orang tua jadul dong. Bukan baby gitu boomers kan? ya. Iya gitu. Maksudnya udah orang tua sepantaran kita gitu ya. Sorry. Apa? Kita berbeda. Aku kan muda. Aku kan 17 tahun yang lalu. Itu sih yang kayak kalau aku ngebiasain dari kecil ya ngomongnya ya nama sebenarnya lah gitu kan, jangan dikasih nama-nama pengganti gitu. P atau V, boleh nggak sih kita sebut?
Ya nggak apa-apa kan ini Iya. pendidikan. Oh iya, penis atau vagina gitu. Biar nggak muncul kerancuan ya. Takutnya P papa, V Volvo, bingung kan? Fantastic. Kalau menurut di konten keluarga kita tuh yang pertama itu ya, value gitu, yang udah tuh selalu hambatannya tuh justru tabu. di nilai-nilai keluarga ya. Merasa tabu kan untuk ngomongin. Nah, yang kedua itu hambatannya adalah komunikasi. Orang tua tidak dapat pendidikan seks ketika kecil, jadi ngerasa sungkan, mulainya bingung juga kan mau ngomong dari mana gitu. Oh, kebayang sih aku kenapa kakakku jauh lebih sungkan, karena kan dia bukan anaknya Mark ya, walaupun Mark sungkan. Tabok ya. Oh, tidak boleh kekerasan dalam podcastan. Enggak, aku kebayang kenapa akhirnya dia sungkan kalau aku baca poin 2 ini. Karena kan mungkin karena kakakku anak pertama, jadi papa mamaku mungkin gak seluas ngadepin aku. Aku kan jedanya 11 tahun kan, 11 tahun. Jadi dia udah belajar dari 2 anak sebelumnya gitu. Ya mungkin ya. Jadi pas ke aku bisa jadi karena dia merasa yang itu nggak oke, terus dia coba di aku oke, makanya kakakku akhirnya masih menggunakan kata si boy. Oh ya bener Bu. Catatan si boy. Terus kayak pas lagi dia nonton, Bunda, kok ada film tentang aku? Catatan si boy. Boy aku kecil apa gede? Pertanyaannya gitu lagi. Ya itu kan yang kedua ya. Iya benar juga sih, kalau aku untuk ngomong ke anak-anak tentang pendidikan seks ini ya apa ya? Karena belajar sendiri sih, bukan karena pengalaman waktu dulu diajarin sama mama papa gitu, enggak. Tapi tuh mulai komunikasinya dulu Mbak Vi gimana sih Mbak? Aku kan anak-anak. Aku kan anaknya masih umur 5 tahun ya. Terus pertanyaannya tuh nggak terlalu banyak susah nge-explore gitu ya. Paling ya kayak tadi gitu. Belajarnya dari keponakan. Kalau aku mulai membiasakan ngomong sama keponakan itu juga pas mereka kayak udah SMP, SMA gitu yang udah mulai bisa diajak ngobrol gitu. Kalau aku sih sebenarnya pendidikan seks tuh dimulai dari benar-benar pas mereka lahir sih, gak kayak misalnya nih, kalau kita lagi mandiin bayi kan kita ajak ngobrol kan. Ya aku kasih tahu aja kayak vaginanya ibu bersihin dulu ya, tadi abis pupuk gitu atau abis pipis gitu. Ini namanya dibersihin. Ini sambil diajak ngobrol aja sih. Terus kayak kalau mandi gitu kan harus disabunin, yang kayak gitu. Walaupun dia emang belum ngerti juga. Belum ngerti juga. Terus, emang komunikasinya sudah dimulai semenjak dini gitu ya? Iya, semenjak dini. Terus kalau kayak pendidikan seks yang di luar pengenalan alat kelamin itu ya sedini mungkin juga, kayak misalnya cara ngebersihinnya, terus udah gitu siapa yang boleh pegang, siapa yang boleh lihat, kayak gitu-gitu tuh udah aku ajarin dari kecil. Kayak misalnya yang boleh itu hanya ibu gitu misalnya ya, yang jadi pernah waktu itu lucu banget deh, si kakak anakku yang gede, waktu itu tuh kita lagi jalan-jalan ke PI Mall, zaman waktu masih punya suster tuh. Aku tuh punya suster berarti anak-anakku di bawah 2 tahun. Jadi kalau nggak salah si adek tuh waktu itu belum 2 tahun, berarti kakak sekitar umur 5 tahunan lah ya. Jadi waktu itu dia ke toilet sama si suster adeknya gitu kan, adeknya lagi aku pegang gitu, aku tunggu di luar gitu. Terus tiba-tiba si kakak tahu nggak ngapain nggak? Teriak nangis keluar. Oh my god. Keluar dari kamar mandi. Karena? Tahu nggak bilang apa? Ya karena si susternya berusaha untuk bersihin pakai tisu basah gitu. Dia teriak katanya gini, Mbak nggak izin aku dulu, gitu. Mbak nggak izin aku dulu. Itu padahal 5 tahun ya? Itu 5 tahun. Aku jadi udah ngajarin dari kecil bahwa yang boleh lihat, yang boleh pegang itu ibu for sure gitu. Terus kalau dokter itu izin, dan diri kamu sendiri, tapi koridornya begini untuk bersihin, untuk apa gitu. Itu udah aku ajarin dari kecil banget. Jadi kalau ke dokter tuh aku akan bilang ke dia, nanti tante dokter atau om dokter akan periksa ya gitu, dengan izin. Biasanya dokternya untungnya dokternya anak-anak tuh juga dokter-dokter masa kini gitu kan. Jadi kalau mau buka baju pun minta izin gitu. Tante ini buka ya. Kebayang gitu. sih efeknya gitu, ternyata tuh bahkan untuk anak sekecil itu dia jadi tahu mana area private-nya. Iya. Jadi
jadi aku bilang sama anak-anakku tuh area private yang ditutup pakai baju. Kalau misalnya ada sekarang orang kalau yang di TK-TK gitu, kalau di sekolah-sekolah bisa, ada yang pakai lagu gitu mbak. Si anakku nih belajarnya kayak gitu. Ada lagu judulnya sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Jadi dia diajarin itu. Jadi kayak aku ingat banget itu tuh aku waktu lagi dia lari gitu, nangis keluar dari kamar mandi itu sudah gitu. Yang lucu ya kan banyak ini ya, banyak pengunjung yang lain, mereka juga ketawa gitu, yang kayak lucu banget sih, pinter banget, udah tahu gitu kan area private yang mana. Dan karena dia teriaknya gitu, lari dari kamar mandi gitu, nangis, Mbak nggak izin aku dulu tadi bersihin vagina aku, dia bilang buka celana aku nggak izin. Terus mau ngapain Mbak, ini mau bersihin gitu sih. Mbaknya bingung. Terus ya salahku juga sih, harusnya aku train si mbaknya juga ya. Iya. Ya si komunikasi ini tuh sebenarnya bukan cuma sekedar orang tuanya juga, tapi memang dibiasakan dalam keluarga support system juga. Yang lain juga harusnya dikasih tahu ya aku. gitu. Iya. Itu lucu banget asli, ya ampun. Terus itu sih lebih cepat dari aku aja berarti kan, maksudnya di zaman aku cukup terlambat lah. Aku baru menstruasi itu SD, mau naik kelas 6. Jadi baru dijelasin on detail bahwa nggak boleh. Ya kebayang kan dari umur berapa sampai kelas 5 itu aku kalau keluar kamar mandi ngucuk nggak pakai anduk. Anak siapa keluar kamar mandi nggak pakai anduk? Buat aku sih itu benar-benar dari mereka lahir semua diomongin gitu. Bahkan pendidikan seks ya gitu. Memulainya sih ya, kadang tuh kita tuh bingung banget sih memulainya. Aku tuh waktu mulai ngajarin Syahla tentang kalau pria punyanya penis, terus kalau ini Syahla ini namanya payudara, ini vagina, terus ini pantat atau bokong gitu, aku selalu sebut gitu. Terus orang-orang yang mendengarkan aku ngomong gitu tuh mukanya tuh gak asik gitu, mukanya kenceng. Itu tuh pernah terjadi waktu anakku lagi ngomong begitu di depan Eyang Kakung, Eyang Uti. Iya, dia bilang, akhirnya aku jelasin, ya mah kok pegang bokong sih kan gak boleh gitu. Terus semua kayak mata memandang drak gitu. Oke, mohon maaf saya bukan terdakwa. Tolong jangan pandangi aku dengan tatapan laser itu. Tatap mata saya. Iya, muka-muka orang-orang tuh masih. Padahal kita kan aku jelasin ke mama, ke Eyang, ke Oma gitu. Aku jelasin bahwa ya emang kita terbiasa di rumah. Aku sama Helmi emang terbiasa nih mah gitu ngajarin anak-anak di rumah ya dengan sebutan nama sebenarnya gitu, penis dan vagina gitu. Jadi jangan kaget ya gitu. Kalau buat ibu-ibu baru tuh agak deg-degan gitu mbak. Aku tuh kebayangnya kayak yang ini tidak biasa di kalangan itu. Apakah aku harus melaju terus atau berhenti di sini? Tapi ya udahlah. Terus kalau akhirnya inget yang kalau daripada gue makin parno ngedengerin berita gitu, makin aneh-aneh, ya udah dimulai aja gitu dari sekarang. Karena kalau aku dulu mikirnya semakin lama aku jelasin ke anakku gitu, ya nanti udah terlalu jadi kebiasaan gitu. Nah masalahnya kan mengubah sesuatu itu tuh jauh lebih sulit gitu ya dibandingin kita memperkenalkan. Asik, keren banget. Mengubah jauh lebih sulit dibanding memperkenalkan. Hai kawan-kawan, coba dicatat. Nah, yang paling parah sih sebenarnya ya Mbak, nggak semua keluarga tuh punya komunikasi kayak gitu Mbak. Jadi kebayang bahwa memang si komunikasi ini menjadi hambatan sih emang. Iya benar. Karena udah jadi budaya. Karena harus ada pengetahuan sih. Tetap itu tuh hambatan yang terakhir ya yang kita tulis di konten keluarga kita. Harus ada pengetahuan. So far tuh pendidikan seks kan dianggap senonoh gitu kan. Padahal kan nggak cuma seputar itu gitu, kayak bagaimana cara membersihkan, bagaimana cara menjaga, misalnya siapa yang boleh menyentuh, terus sentuhannya tuh tipe yang bagaimana, sentuhan yang boleh, sentuhan yang membingungkan atau nggak boleh, itu aku ajarin ke anak-anak. Jadi kalau sentuhan yang boleh tuh misalnya siapa yang megang, misalnya mama, papa gitu, ayah, ibu gitu ya, terus eyang tuh juga om, tante, itu sentuhannya di mana. Kalau yang sentuhan yang membingungkan misalnya yang di area yang mana, terus sentuhannya yang mulai dari elus-elus, tiba-tiba elus-elusnya sampai ke area yang private. Nah itu aku bilangnya sentuhan yang membingungkan, itu berarti nggak boleh gitu. Kalau sentuhan yang dilarang, of course itu yang di area vital.
Oh. Kayak gitu itu aku ajarin Aku semuanya. tuh baru sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh sih. Sentuhan Yang membingungkan ini nanti akan aku iya, jelaskan. yang membingungkan tuh juga harus dijelasin karena kan kadang-kadang ntar anak-anak bingung gitu kan gitu. Ya itu sih kayak orang tuh selama ini ngertinya bahwa pendidikan seks tuh bagian yang proses hubungan seksnya aja gitu atau kegiatan reproduksinya aja, padahal kan lebih daripada itu banyak banget yang bisa kita bahas gitu. Aku kan sebelum mulai podcast ini mengajukan pertanyaan di IG aku kan. Jadi aku tanyanya, teman-teman dulu pertama kali tahu pendidikan seks dari mana? Terus pertama kali mimpi basah dan atau menstruasi taunya dari mana? 80% taunya bukan dari orang tua. Oh gitu? Itu sedih banget sih. Ya aku juga sih, termasuk aku pribadi ya, tahu pendidikan seks yang nggak dari orang tua. Of course kalau anak-anakku ya dari aku dari kecil. Jadi gitu. Ya masih dianggap tabu karena ya itu hampir aku tuh hampir kemarin tuh yang ngisi kan hampir 30.000 Ciela. Enggak sebanyak itu. Saya bukan selebgram ya, nggak mungkin dapat 30.000. Nah tapi itu 80% tuh rata-rata jawabnya taunya dari luar. Terus kayak paling banyak tuh mungkin karena ini angkatan aku gitu ya, dan di bawah kemarin ada juga yang ngisi yang masih 20 something. Itu tuh rata-rata dari internet. Googling sendiri? Ya kebayang bukan dari temen ya? Kirain bakalan banyak dari temen. Banyakan dari internet. Oh gitu. Kebayang gak bahayanya? Iya, maksudnya internet kan kayak pasar bebas gitu kan, kita nggak bisa ngefilter juga. Maksudnya yang ngefilter tuh harus diri kita sendiri gitu kan. Kalau nggak ada pengetahuannya gimana mau ngefilter? Ya kan, itu serem banget sih. Ada yang jawab gitu, terus ada juga yang menarik, ada yang jawab aku taunya SMA. Jadi si orang itu jawab, kayaknya aku taunya belajar pendidikan seks itu dulu pertama kali SMA, ada kayak kegiatan konselor atau apa gitu. Tapi SMA, karena kan maksudnya apalagi ya berita yang berkembang sekarang gitu, ketika aduh beritanya serem-serem sih, serem-serem banget gitu. Ya hamil di luar nikah udah bukan kayak biasa aja. Sex before marriage itu udah biasa gitu ya Tapi kan yang paling parah tuh tindakan-tindakan kriminal lain kan. Itu kan yang mau kita hindari gitu. Makanya kalau tadi aku bilang mengubah itu susah daripada memperkenalkan, ya udah kenalin aja dari awal. Mendingan kebayang sih harus dari kecil ya. Dan kalau aku tuh ngebayangnya gini sih, kenapa waktu itu emang ya benar-benar dieksplor semua dari kecil. Jangan anggap anak tuh anak kecil. Itu tuh jadi kayak kalau lagi ngobrol tuh anggap aja ini manusia biasa yang emang kalau kita ngobrol biasa, jangan mengecilkan gitu loh. Jangan mengecilkan bahwa dia anak kecil terus nggak tahu apa-apa. Justru kita ngobrol biasa aja. Dan aku tuh sampai sekarang nggak cuman masalah pendidikan seks sih, masalah yang lain juga aku ngobrol aja sih. Nggak ada yang we put under table, nggak ada. Oke. Ngerti nggak? Lagi-lagi anak Jaksel, we put under table. Nggak ada yang diumpet-umpetin gitu. Iya. Cuma tuh emang pas di awal ya itu ada perasaan sungkan karena budayanya. Iya. Itu pasti sih. Karena kan kita budaya timur ya, walaupun kamu ada. Aku anak barat. Aku anak barat. Ya? Bekasi Barat. Hidup Pekayon. Pekayon tuh Bekasi Selatan, salah. Ya, maksudnya karena budaya juga sih, jarang lah ngomongin kayak gitu kan. Tapi harus ada yang mulai. Iya benar. Harus ada yang mulai. Minimal kalau memang dirasa si ibu nggak bisa, ya si bapak berdua atau ada katalisator. Kayaknya buku kayak apa kayak pakai tools kalau sekarang gitu. Nih caranya banyak banget, kita bisa banget cari cara Mbak. Jadi suamiku kayaknya masih agak sungkan buat bahas ginian. Ya bisa jadi karena anaknya perempuan kan. Dia bingung juga kali masuknya via mana. Sedangkan aku udah yang aku via Helmi. Ya Allah. Nyesel dia. Kenapa sobat podcastku sama aku kelakuannya suka begini. Udahlah, hidup itu receh aja. Baik Mbak Fia. Sampai mana tadi? Ya, sampai mana? Nah, suamiku karena masih sungkan,
Terus dia kayak kalau dia tuh kan seneng googling ya, jadi apa-apa di googling, termasuk waktu mau cari istri nemunya di googling. Jadi kamu hasil googlingan? Ya, hasil googlingan di kontak name di Friendster listnya temen kuliahnya. Ya Allah, ketahuan banget. Fokus. MIRC. Balik fokus. Ini random banget nih anaknya. Nyari buku-buku yang memudahkan, karena kan anaknya seneng kan, kan sekarang ada tuh yang kayak buku perjalanan sperm itu. Oh iya. Aku juga toolsnya itu salah satunya buku. Jadi aku tuh waktu itu beli buku kalau nggak salah di Singapura ya, di apa ya? Di Gramedia nggak ada, Gramedia Singapura nggak ada. Gaya banget anak Jaksel. Di Amazon ada sih, di Amazon.com kalau misalnya teman-teman mau beli itu ada. Berteman sama Tarzan di Amazon. Hutan Piranha. Nah, jadi itu judul bukunya boleh nyebut nggak sih? Ya boleh. Boleh ya. Namanya Amazing You. Itu buku udah lama banget dan aku pakai sampai sekarang karena ngobrolin seksualitas ini kan sesuai dengan tahapan perkembangan ya. Kayak misalnya ngobrol sama anak umur 7 tahun tentang bagaimana caranya bikin ade bayi, beda dong sama ngejelasin ke anak 12 tahun gitu kan. Nah itu jadi buku itu tuh masih aku keep sampai sekarang. Jadi in case ada yang nanya nih gitu, aku bisa jelasin pakai gambar. Bukunya keren banget sih, bergambar, terus udah gitu berwarna, bagus deh. Iya ya, kalau bukunya kayak gitu tuh kan anak-anak seneng gitu ya. Dan orang tua lumayan kayak kayak punya alat yang memudahkan dia gitu kan. Jadi itu sebenarnya kalau mau dicari banyak banget hal-hal yang bisa dilakukan gitu ketika mengajarkan ini. Iya benar. Di sekolah juga sekarang banyak. Aku tuh dulu ingat di SMP, ini sebenarnya iklan salah satu pembalut sih. Tapi dia mengemasnya tuh bentuknya tentang pendidikan seks. Apaan? Ada ya? Ada di SMP ku kan unggulan guys. Ini cuma mau congkak anak unggulan aja. Banget dia, sombong banget, sombong santun. Enggak. Jadi si merek pembalut ini masuk selama beberapa hari gitu, memperkenalkan tentang reproduksi, terus tentang si alat kelaminnya, prosesnya gimana, terus untuk perempuan tuh gimana, untuk laki-laki tuh gimana gitu. Sambil dia memperjualkan produknya. Terakhirnya gitu, alusnya gitu. Oke. Iya, ngerti. Terus kayaknya kalau dari buku-buku yang lain juga sekarang udah mulai banyak kok, Mbak. Udah banyak ya. Soalnya zaman anakku kecil tuh malah jarang nggak buku-buku kayak begini yang Indonesia ya. Iya. Jadi emang kayak aku belinya yang English. English di Singapura. Iya, belinya karena aku juga lupa sih waktu itu siapa sih yang rekomendasiin itu buku gitu. Cuman aku ingat banget, terus ini nih buku ini udah banyak banget nih aku rekomendasiin ke teman-teman. Aku ingat banget dulu teman-teman Aimi juga beli rame-rame gitu, terus dapat dari aku infonya, yang aku lupa aku dulu dapat dari siapa gitu, rekomendasi siapa sih buku Amazing You ini, lupa banget. Tapi kalau aku mau bisa bilang sama si itunya, si penulisnya, harusnya tuh aku dapat ini bagian. Karena udah banyak banget. Selin banget ada keuntungan di balik ini semua. Udah banyak banget aku rekomendasiin buku itu bagus banget deh bukunya. Gila ya, emang tuh kalau jadi orang tua tuh tantangannya tuh selalu banyak banget. Iya. Ngebahas si pendidikan seks ini tuh salah satu tantangan sih. Gimana kita, masalahnya kadang harus menjadi contoh juga. Orang tua tuh suka kan? Itu tuh yang ribet. Iya benar. Yang pertama cari contoh, sama yang ini kita tuh kadang nggak bisa kelola emosi dan ekspektasi kita gitu. Saking khawatirnya, jadinya tuh ketika mau ngomongin yang kayak gini udah takut duluan. Iya, itu tuh padahal kayak seserem itu gitu. Kayak apa ya? Overthinking, karena kan anak kita kan nggak tahu ya. Maksudnya gini, kalau kita deg-degan karena pengalaman masa lalu kan, bahwa si yang namanya ngomongin seks tuh kayaknya tabu banget. Kalau nanya ke orang tua tuh pasti dijawabnya masih anak-anak, ngomong gitu. Apa sih gitu. Nah kalau anak kita kan seperti ini, seperti kertas polos. Oh iya. Kan dia nggak tahu juga kenapa lu kalau gue nanyain seks lu jadi apa namanya, deg-degan gitu, jadi gagap gitu. Padahal anak-anak nggak tahu. Common diomongin di mana-mana gitu misalnya gitu kan. Kayak anak-anak remaja gitu. Aku tuh kalau ponakan-ponakanku sudah mulai memasuki usia remaja deg-degan. Karena kan mereka akan menanyakan itu ke orang tuanya. Nah kalau nggak dapet, mereka akan ke tantenya kan. Iya. Aku tuh sampai sekarang ya, jadi pokoknya dari dulu, dari mereka kecil sampai sekarang aku tuh sering banget
ngingetin message bahwa kalau mau tahu tanya ayah sama ibu karena lebih pengalaman dibanding teman-teman kamu kan. Iya sama. Gitu. Aku Jadi tuh bilang gitu ke keponakan aku sih. Kalau nanya ke teman-teman belum tentu benar, orang mereka nggak pengalaman gitu kan tentang seksualitas ini gitu. Ya harus nanya ke adults, dan adultsnya yang harus kamu percaya gitu. Karena kan kita takut ya di luaran tuh banyak orang yang dengan caranya masing-masing cari cara juga untuk hal-hal yang negatif gitu. Makanya katalisatornya ya orang tua. Kalau misalnya orang tua masih agak sungkan, boleh kok dicolek tantenya atau omnya. Aku sih bilang ke keponakan aku, kalau seandainya kalian gak nemuin jawaban dari orang tua kalian, boleh nanya sama cici gitu. Nanya apa aja tuh bebas. Sama selain buku, aku tuh suka ketolong sama film, Mbak. Sekarang di zaman ini ya. Iya. Di zaman ini kayak kan banyak Dua Garis Biru ya. Iya, film-film pendidikan seks tuh yang menurut aku tuh bisa membuka obrolan. Kan ketika tadi bilang bahwa hambatan kedua itu komunikasi, kebanyakan karena nggak ada gambarannya. Nah, film tuh membantu untuk membuka obrolan kalau aku. Iya. Banyak sih sekarang medianya tuh banyak ya, buku, film, terus media sosial keluarga kita, tetap jualan podcast cerita cinta keluarga kita, banyak gitu. Maksudnya kita harus cari cara untuk belajar kan. Jadi orang tua tuh kuncinya adalah lifelong learner, ya nggak sih, ya kan gitu, bahwa kita harus terus belajar sampai kapanpun sih. Kalau mamaku bilang kayak ya sampai sekarang kamu udah married punya 2 anak pun juga mama juga masih belajar untuk terus menjadi seorang ibu dan seorang nenek gitu kan. Itu tuh kayak ini ya, kayak tagline-nya keluarga kita, selalu belajar untuk mencintai dengan lebih baik. Iya. Tapi si prinsip cinta ini pas ini ngena banget sih, Mbak. Selalu yang cari apa? Cara. Iya, kita cari cara. Ingat impian tingginya juga ada. Iya, kan, ingat impian tinggi bahwa anak nih bisa kok diajakin ngomong gitu. Nggak usah mengecilkan dia gitu. Kitanya harus percaya juga. Terus yang nggak takut salah itu kan? Ya, sama yang terakhir asik main bersama ya. Maksudnya ngomongin kayak gini tuh jangan deg-degan duluan, jangan overthinking duluan. Ini something yang biasa kalau buat anak-anak kita yang agak deg-degan karena dulu waktu masih kecil tuh ya buat kita tuh tabu ngomongin kayak gini. Jadi kan perasaan kita juga udah ke setting bahwa kalau ngomongin seks tuh ngeri gitu kan. Kalau anak-anak kan enggak gitu. Itu sih kalau aku tipsnya adalah kalau ditanyain anak soal seksualitas, muke lempeng muke. Jangan gelagepan gitu loh. Yang pertama adalah maintain tampilan muka. Jadi ketika jangan tiba-tiba anak nanya kayak anakku tadi nanya, mukanya biasa aja, oke. Abis itu kalau aku gini, Mbak, aku tanya balik, ngecek. Iya benar itu harus. Ngecek dia tuh pemahamannya sampai mana gitu. Iya. Aku tuh pernah waktu itu anakku yang kecil si adek itu tuh pernah nanyain hal yang sama, tapi waktu itu dia pernah nanya waktu umur sekitar 6-7 tahun. Nah terus yang terakhir dia nanya nih kemarin nih umur 11 tahun, pertanyaannya sama gitu, how to make a baby gitu. Jawaban harus beda dong. Karena kenapa pokoknya indikasinya gini, kenapa anak akan bertanya satu hal yang sama, karena sebenarnya dia kan tumbuh ya gitu dan berkembang. Yang jawaban yang dulu yang kita kasih itu udah nggak memuaskan dia, udah nggak memuaskan keingintahuannya dia gitu. Jadi ya emang harus lebih advance lagi diajarinnya gitu kan. Kayak waktu dulu aku bilangnya, ibu dulu gimana caranya gitu punya aku sama kakak, ya berdoa sama Allah gitu, minta dikasih anak. Terus ya ibu hamil setelah itu gitu kan. Itu zaman waktu dia kecil sih. Abis ini Syahla mau minta berdoa di pojokan, ya Allah orang tuanya ganti dong. Kok aku kemarin diceritainnya aku hadiah ciki. Oh enggak deh. Gue kalau Syahla nanya, kamu tuh dulu Umi beli ciki terus dapat ada hadiah, ujian Umi gosok-gosok keluar kamu. Enggak deh. Iya jadi kayak sekarang waktu itu tuh pas dia 11 tahun ini nanya tuh, waktu itu aku inget banget keadaannya, aku lagi nyetir terus dia nanya, mukanya harus lagi nyetir terus dia nanya, waktu umur 7 tahun itu tuh aku kalau nggak salah ngejelasinnya sampai aku jelasin sperma ketemu dengan telur gitu, sel yang telur. Nah terus umur 11 tahun nggak puas. Kan sperma ketemu dengan sel telur, ketemunya gimana? Apakah janjian?
di mall berkode, hai sel telur, aku mau ketemu gitu kan. Itu tuh gimana gitu kan. Terus abis itu waduh, ini antara nyetir ntar takutnya nggak konsen. Kalau aku ya waktu itu aku karena waktunya terbatas ya, terus aku bilang gini, Dek boleh nggak nanti aku jelasinnya pas pulang sekolah, soalnya ini perlu penjelasan yang lebih lama, kayaknya nanti nggak sempet nih, kamu udah mau turun gitu kan. Oh iya, kita tuh boleh ya Mbak, maksudnya minta Menunda, jeda. iya boleh sambil mikir kan gitu. Terus sama cek pemahaman itu harus gitu. Yang kamu tahu gimana? Aku tanya waktu itu, yang kamu tahu gimana Dek? Terus dia bilang gini, katanya yang aku tahu caranya itu penis ketemu sama vagina. Terus kalau aku yang ditanyain kayak gitu, gasnya udah keinjek cepet, terus aku jadi kayak Toretto si Fast and Furious, wus udah ngebut, Nabrak. muka udah susah dilempeng-lempengin, yang ntar anaknya terombang ambing, kenapa sih ini kenapa? Biar sampai rumah udah, atau jalannya jadi melambat. Nah, kan aku bilang begitu sampai rumah kan, jadi jalannya di 20 atau 40 aja kalau aku kayaknya. Gak sanggup ngejelasinnya. Terus oke, iya benar, gue bilang gitu. Iya benar, tapi nanti aku jelasin lagi lebih lengkapnya ya gitu. Terus pas sampai rumah berarti udah, sepanjang perjalanan Mbak Vi berpikir keras dong. iya sepanjang hari bukan perjalanan. Sampai sore dia pulang berpikir gimana nih caranya. Oh itu pas mau sekolah ya nanya. Iya. Pas sore dia pulang sekolah, aku jelasin pakai si buku dan gambar sih, pakai gambar. Iya benar gitu. Jadi bertemu, tapi aku nggak ngomong tentang sexual intercourse-nya ya gitu. Pokoknya iya benar bertemu. Aku tes dulu nih dengan segini nih dia oke nggak gitu. Ada di gambar, kebetulan si buku Amazing You ya kan, itu juga gitu, gitu, kan? Gitu. Terus ya udah ini nanti si penis mengeluarkan sperm gitu, terus di dalam vagina tuh di dalamnya lagi itu ada aku bilang apa namanya, area reproduksi perempuan gitu ya. Di dalamnya ini yang kamu tahu kan Dek, kalau ibu menstruasi gitu kan, itu tuh ada, kalau menstruasi itu berarti sel telurnya tidak ada sperm yang masuk, berarti dia keluar lagi luruh menjadi darah gitu. Nah kalau misalnya hamil itu berarti spermnya masuk ke dalam indung telur dan akhirnya tidak menstruasi sampai nanti bayinya lahir gitu ya. Jadi aku ngejelasinnya sampai situ. Terus dia paham dia alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah gitu kan. Cukup terus puas kayak, ya Allah. Mengelap keringat, alhamdulillah. kelar hari ini kelar. Iya ya kayak gitu ya. Pokoknya tes dulu pemahamannya gitu, terus dengan muka lempeng. Kalau misalnya terlihat dia sudah puas, oke deh ngerti. Iya ya udah gitu. Tapi kan ini umur 11 tahun, apakah nanti umur 17 terpuaskan jeng. gitu kan? Tunggu episode kita selanjutnya ya. Terima kasih udah dengerin episode 10 Cerita Cinta Keluarga Kita. Oh, ini nanti kita akan ada sambungannya ya, sex education ini. Ada deh. Ada ya. Bye. Oh, thank you.